Emas ilahi Gu, meskipun belum tumbuh seukuran pukulan, dapat diumpankan begitu lama, lebih dari satu lingkaran lebih besar dari saat pertama kali diambil. Emas ilahi Gu sebelum mencapai pukulan, sulit untuk membunuh Tuhan seperti Golden Immortal, karena pembangkit tenaga Gatre alam tidak bisa dimakan dengan bodoh olehnya. Kekuatan ilahi pelindung dan penindasan hukum Dao ilahi adalah penghalang bagi Gu emas ilahi. Tetapi pada saat ini, hukum Demon God Divine Dao ini mengalami trauma. Emas ilahi Gu mengambil kesempatan untuk menembus ke dalam tubuhnya, mengandalkan kekuatan ilahi dari pemenggalan untuk menghancurkannya. Dewa Iblis terlihat pucat, 1000 zang tubuh iblis dibor menjadi belatung emas dewa, dan tidak ada yang terlihat di permukaan, tetapi tulang dewa telah digigit oleh yang pertama beberapa kali. Penembak Qin Yichen telah terbunuh. Dewa Iblis menggunakan kekuatan suci, hanya ingin membunuh emas dewa dan kekuatan cincang sesegera mungkin, tetapi tenggorokannya secara alami lemah, belum lagi kekuatan senjata ilahi, yang sulit untuk dilawan. Sebuah tembakan melalui tenggorokan Anda. Darah iblis memercik dari belakang Dewa Iblis dengan ujung pistol. Saat ini, siapapun yang menyaksikan pembangkit tenaga listrik dari pertempuran sengit ini merasa ngeri. Serang Tuhan dengan kekuatan Golden Immortal. Perbedaan antara Golden Immortal dan Gatre Alam sudah cukup untuk membuat banyak Dewa Iblis mengerti apa yang menakutkan itu. Bahkan ketika Monster Sovereign melihat adegan di mana todongan senjata menembus tenggorokan Demon God, ada kelegaan di mata Persik. Bajingan kecil ini membunuh Dewa Iblisku. Apa-apaan ini? Monster Rache memiliki Heaven's Chosen. Demon Rache banyak wajah powerhouses tiba-tiba berubah, membuat wajah Mozun setengah langkah itu suram. Tidak hanya Qin Yichen mengejutkan Tuhan dengan Golden Immortal, tetapi juga Bansi ini yang berani mendahului Monster Rache. Awalnya, dia ingin menekan dan membunuh Bansi ini, tetapi ternyata dia tidak bisa melakukannya. Yang terakhir dan dia tidak kalah satu sama lain. Pada titik ini, beberapa anggota keluarganya datang untuk membantu. Tapi Bansi masih tak terkalahkan, tetap menemui jalan buntu. Jika dia masih tidak menyadari masalahnya, basis kultivasi Mozun setengah langkah juga akan memberi makan anjingnya. Tidak. Siapa kamu? Setelah setengah langkah Mozun bertanya, ada banyak rasa malu dalam ekspresinya. Jika pihak lain akan mengatakannya dengan jelas, mereka akan melaporkannya ke keluarga. Dia, Banbu Mozun juga tidak peduli dengan identitas Bansi ini, dan murid sihir mengalir kemana-mana, tiba-tiba berseru, sialan. Lalu Human Rache akan membunuh Divine Itemku. Rasakan monster. Hentikan tanganmu. Berikan saja 2 kaki. Banyak Dewa Iblis memiliki wajah muram, dan masih ada teror yang tak tertahankan di bawah kegelapan. Mereka awalnya berkelahi, menindas dengan kekuatan, tapi sekarang harus dibagi rata dengan Monster Rache. Namun, Monster Sovereign mendengar ini, bibir sandal, adalah sebuah lelucon. Bunuh kamu, hartamu, bukankah itu milikku juga? Saat berikutnya, Monster Sovereign menambahkan senjata ilahi lainnya, membantai semua sisi. Lalu Mozun setengah langkah benar-benar dimakan oleh cahaya bintang itu, dan tubuh iblis dimusnahkan. Kekuatan yang sangat menakutkan. Dalam beberapa saat, sejumlah Dewa Iblis ditindas dan dibunuh oleh cahaya bintang. Pusat kekuatan Demon Rache jatuh, dan kekuatan Monster Rache secara alami menghilang. Dalam Monster Sovereign Under the Leadership, Demon Rache banyak pembangkit tenaga listrik, yang awalnya mengira bahwa Human Rache terbagi rata, dipenggal dan dibunuh. Qin Yichen tidak menganggur. Sepertinya Demon God mengenali Ziyun dan Monster Sovereign semuanya bersama-sama. Dia ingin mengambilnya sebagai sandera, tetapi ditembak kembali oleh senjatanya yang tertegun. Sungguh Monster Rache yang ganas. Ingin membunuhku. Monster Sovereign tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi menjawab dengan cambuk bintang di tangannya. Dia memang berpikir begitu. Setelah sekian lama, hanya Dewa Iblis yang berdiri di langit berbintang ini. Banyak kekuatan ilahi tidak teratur, dan mereka sedikit banyak terluka. Tetapi itu adalah ekspresi. Dan bahayanya tidak mundur. Senang. Senang. Sialan. Lao Ziren Demon Rache untuk waktu yang lama. Akhirnya memotong Dewa Iblis hari ini. Setelah teriakan itu, para gangster ganas dalam sepasang murid iblis berangsur-angsur surut. Banyak Dewa Iblis kemudian ingat bahwa mereka mampu mengalahkan Demon Rache. Itu adalah pujian dari Dewi Yao Tian. Pantas saja berani menolak Heiyun Monster King. Ternyata memiliki kekuatan seperti itu. Diperkirakan dia juga merupakan reinkarnasi yang kuat. Bahkan jika kehidupan sebelumnya bukanlah Raja Monster. Monster Sovereign tidak mengatakan apa-apa, sepertinya dia tidak peduli dengan pemikiran banyak Dewa Iblis. Gulungan cambuk bintang adalah untuk mengambil mayat Dewa Ras Iblis. Tidak jatuh. Banyak Dewa Iblis terkejut, ini makan daging sendiri, bahkan sup pun tidak tersisa untuk mereka. Dewa Iblis digital saling memandang, mereka sedikit tidak senang. Lagi pula, Ras Iblis ini tidak semuanya Yao Tianxu. Lupakan saja, kita sudah melihat kekuatannya. Jadi jangan memprovokasi lagi. Juga, setidaknya ada daging manusia. Pada titik ini,
banyak dewa dan murid iblis telah muncul kembali dengan ganas, dan ras iblis telah mati. Maka setiap orang dari darah orang ini adalah milik mereka. Dewa iblis membuka mulutnya dan berkata, Dewi Yao Tian, harta yang kamu terima, dewa keluarga orang ini, kamu tidak bisa lagi menduduki kepala besar. Omong-omong, harta puluhan dewa iblis, lebih berharga daripada dewa orang ini. Naihe Monster Raja Powerhouse dihormati, terlebih lagi, Monster Sovereign kekuatan yang ditampilkan kuat, mereka hanya bisa menyetujui, dan bahkan dewa iblis ini kesal dan kesal. Tetapi jika mereka memiliki kekuatan seperti itu, mereka akan melakukan hal yang sama. Monster Sovereign melihat Qin Yichen, dan tiba-tiba berkata, saya berubah pikiran. Seorang pria dan dewa dengan kekuatan seperti itu sama sekali bukan darah dan makanan biasa. Aku tidak akan membunuhnya sebaliknya. Mereka dikumpulkan sebagai pelayan. Setelah ucapan ini, banyak dewa iblis meledak. Menganggapnya sebagai pelayan, itu semua untukmu. Yao Tian, nafsu makanmu terlalu besar. Rampasan perang ras iblis. Anda menginginkan semuanya. Klan orang ini, Anda ingin mengambil semuanya. Apakah Anda memakannya? Jangan lupa, kamu baru saja menyinggung Heiyun Monster King. Meskipun kamu luar biasa, kamu baru saja menjadi dewa dalam hidup ini. Itu saja, bahkan Qin Yichen melihat dewa iblis yang memimpin jalan sambil mencibir. Saya hanya berpikir saya bisa membawa beberapa umpan meriam lagi. Tidak berharap lebih dari yang saya harapkan. Tapi itu tidak mempengaruhinya. Ya Tuhan, kebetulan memiliki jejak pesan Hezeng Yang Prince. Jika Anda berkenalan, keluar sekarang. Kalau tidak, kamu harus memuntahkan harta karun ras iblis. Qin Yichen kaget. Lalu tiba-tiba, diperkirakan dewa iblis tidak nyaman saat itu. Bahkan jika tidak ada konflik dengan ras iblis, dewa iblis juga memikirkan kebaikan, dan membagi keuntungan. Namun, ketika saya melihat mata persik Monster Sovereign dingin, saya langsung berpikir dan mencintai. Dan dengan tenang berkata, saya tidak dapat mengubah apa yang saya katakan. Saya dapat membunuh Demon God, saya dapat membunuh Anda. Anda akan mati sebelum Anda datang. Hezeng sudah lama meninggal. Qin Yichen tahu bahwa ini adalah kesempatan Monster Sovereign untuk memberikan banyak dewa iblis hidup. Karena jika Monster Sovereign ingin membersihkan field, pertama-tama tidak perlu bertindak. Namun, banyak dewa iblis yang mendengar ini bahkan lebih kesal, dan menyadari bahwa mereka telah berjuang sangat keras. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Oke, Anda sejak awal, Anda menggunakan kami. Hati beracun yang bagus. Harta dan ras manusia yang Anda inginkan, di mana kebenarannya? Kami berada dalam kondisi yang buruk. Anda membunuh dewa iblis sebanyak itu, bagaimana mungkin kami tidak menjadi lebih baik? Oke. Hari ini kita mengambil nyawa dan ras iblis untuk diraih. Orang ini pasti bagian dari diriku.